Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita awali dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana melalui karunia dan nikmatnya hari ini kita bisa bermuajahah, berjumpa dalam kajian rutinan. Maka pagi ini kita akan menguatkan kembali asas-asas agama kita, yaitu tauhid, akidah, sebagaimana sabda Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin. Bunia itu artinya dibangun. Islam dibangun dengan 5 fondasi utama. Lebih familiar dengan istilah rukun Islam. Buniyal islamu, Islam itu dibangun. Namanya bangun itu bertahap apa sak-deksanya? Bertahap dan berproses. Diawali dengan apa? Syahadah alla ilaha illallah. Dan ini gak ada udzur sama sekali. Semua manusia kalau mau disebut muslim dan muslimah harus bisa melakukan, mengucapkan dan komitmen dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang paling penting. Karena rukun berikutnya sholat ada uzurnya apa enggak? Ada. Normal sih berdiri. Kalau sakit boleh duduk? Boleh. Normalnya sih ngadep kiblat. Kalau di atas kendaraan bisa nggak ada kiblat. Ini udzur. Setelahnya rukun berikutnya puasa. Ada udzurnya apa enggak? Ada. Yang sakit, yang safar bisa mengganti di luar bulan Ramadan. Yang hamil menyusui bisa mengganti dengan fidyah. Berikutnya rukunnya apa namanya? Mengeluarkan zakat. Lebih banyak lagi poinnya. Enggak apa semua orang wajib mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal. Harus memenuhi persyaratan terpenting, yaitu nisab dan haul. Kalau hartanya enggak sampai nisab, belum mencapai haul, ya sudah, berarti enggak wajib. Apalagi yang terakhir, ada tambahan lagi itu di belakangnya, manistata'a ilaihi sabila. Ibadah haji bagi siapa yang punya kemampuan dari finansial, fisik. Kalau zaman dulu punya kendaraan yang membawanya ke tanah suci. Jadi rukun Islam yang nomor 2 sampai nomor 5 itu ada uzurnya, ada ketentuannya, ya. Coro flyer itu syarat dan berlaku, ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tapi yang nomor pertama syahadat nggak ada uzur-uzur. Berarti semuanya harus bisa memahami, nggak cuma mengucapkan, ya, tapi sampai memahami dan mengamalkan. Kalau cuma mengucapkan
tapi hatinya malah berseberangan. Ada nggak contohnya? Ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah golongan munafik. Munafik itu sholatnya imamnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaiannya sebagaimana pakaian Nabi dan para sahabat. Tinggalnya di sekitar Masjid Nabawi. Tapi kenapa kok Allah menyebut mereka penghuni keraknya neraka? Ya karena hatinya malah memusuhi Islam. Atau hanya kerentek aja, yakin Islam benar, tapi nggak mau mengucapkan, nggak mau mengamalkan. Ada contohnya, ya Fir'aun. Fir'aun itu kan sebetulnya dalam jiwanya yakin dakwahnya Nabi Musa itu benar. Buktinya apa? Merintah Haman, arsitekturnya itu, ya, ahli arsitekturnya, ahli teknik sipil, supaya dibangunkan bangunan yang menjulang tinggi. Kata Fir'aun, supaya aku bisa melihat Tuhan yang Musa. Berarti kan duit kerentek. Tapi mau mengucapkan aman tuh gitu, aku beriman, nggak bisa. Itu kalau cuma di hati kok. Ya. Coro wong biyen eling, cukup eling. Gak usah sholat, yang penting wayahe adzan zuhur eling, wayahe asar eling. Cuma gitu tuh. Ini nggak benar. Atau Heraklius, Kaisar Romawi, baca Injil, tahu kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bisa mengucapkan keimanan. Atau bisa mengucapkan yakin Allah itu memang Rabb, ilah, cuma tidak mau melaksanakan perintahnya. Siapa di sini? Figur permisalannya Iblis. Iblis bersumpah atas nama siapa? Allah. Minta supaya didawani umurnya sampai hari kiamat, mintanya ke siapa? Berdoanya kepada Allah. Jadi punya keimanan di situ. Cuma ketika Allah perintahkan sujud ke Nabi Adam, Iblis berdoa. Nah, dari sini ya, syahadat kita itu nggak cukup hanya di lisan, tapi juga dimulai dari tasdiqu bil janan. Kita yakini dalam jiwa. Wa qaulun bil lisan, kita ucapkan. Kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setidaknya kita ucapkan setiap sholat dalam bacaan apa? Tahiyat. Ya, makanya nggak usah lebih nikah bareng syahadat, emang mualaf, ya kan? Ada kan naibnya kan gitu, ya. Syahadat dulu, Pak, emang saya kafir Pak sebelumnya. Saya niat kesini tuh nikah, ya, bukan pencatatan keislaman. Jadi nggak perlu ijab qabul itu sampai ada syahadat-syahadat. Kemudian wal a'malu bil arkan. Jadi amal perbuatan harian sebagai konsekuensi komitmen kita dengan syahadat. Nah, ini banyak yang melalaikan. Dikira oleh wis ngucapne asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah itu sudah selesai urus. Padahal tidak berusaha memahami apa tuh intisari, kandungan, kewajiban yang berkaitan dengan syahadat kita. Nah itulah yang dikenal dengan tauhid atau
melalui beberapa hadis dan dalil. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil musyrah. Nabi itu pernah ditanya terkait dengan musyrah. Musyrah itu apa? Nah, orang kalau nggak ngaji tauhid paling nggak ngerti musyrah. Padahal ini kaitannya dengan benar tidaknya agama kita dalam kehidupan kita. Ojo-ojo awake dhewe termasuk pelaku musyrah. Musyrah ini, teman-teman, cara Indonesia itu ada istilah dulu apa ya? Homonim. Masih ingat ya pelajaran bahasa Indonesia? Ada sinonim, antonim, ya, homonim. Jadi satu kata tapi bisa punya makna yang berbeda. Apa contohnya? Bandar. Ya, bandar itu kalau sampai tinggal di daerah pelabuhan, kalau terucap kata bandar, kira-kira pemahamannya apa? Dermaga, tempat sandarnya kapal, ya kan? Pelabuhan itu bandar. Makanya ada Bandar Jaya, Bandar Lampung. Dia lek sinau IPS Brunei, apa itu Bandar Sri Begawan. Tapi kalau circle sampean slot, ya kan, all in, ya, top up dalam arti judul, maka bandar punya makna yang negatif. Bandar judi, bandar togel, padahal satu kata bandar. Tadi ya dia mengatakan bisa. Nah, kalau bicara skill, wah ini berarti kemampuan. Bisa A, bisa B, bisa C. Tapi kalau nontonnya Panji Petualang, ya otomatis bisa bermakna upas. Nah, nusroh itu sama. Satu kata dalam istilah Arab yang punya dua makna yang maknanya sih sama, cuma sudut pandang orang jahiliyah sama muslimin yang berbeda. Nusrah itu artinya membuka, menyingkap. Ya. Dari sebuah penyakit, yaitu penyakit sihir, dampak dari sihir. Cuma orang jahiliyah, orang musyrik, itu mereka mengobati sihir dengan sihir lain. Jadi sihir diobati dengan sihir. Adapun kaum muslimin mengobati sihir dengan apa? Ya dengan yang disyariatkan. Nah, berarti pembahasan nusroh dalam tauhid adalah boleh atau tidaknya mengobati sihir dengan bentuk sihir-sihir lain. Nah, itu yang ditanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya, Rasul boleh nggak melakukan nusroh, yaitu mengobati sihir dengan sihir? Qala, Nabi kemudian bersabda, hiya min amalis syaiton. Kata Nabi, itu sama aja perbuatan syaitan. Nah, dari sini boleh nggak berarti mengobati sihir dengan sihir? Nggak boleh.
hati-hati ketika hari ini orang sudah ada yang beririsan dengan sihir sampai kebablasan menjadi hal biasa, nyantet, melet, ya. Atau sebaliknya yang betul-betul mengingkari apa? Sihir itu sendiri. Ini coba kita carikan hadis kaitannya dengan sihir, ya, dan korbannya nggak main-main. Korbannya adalah manusia terbaik, ada dari kalangan laki-laki dan juga ada yang dari kalangan perempuan. Yang dari kalangan laki-laki adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai orang tidak meyakini hadis ini, bahkan mengingkari sihir, itu sama saja dengan mengingkari sebuah fakta dan realita. Jadi ada orang mengatakan hari ini hari Senin, kemudian gak percaya, ya, iki Selasa, iki Rebu, nah, itu kan kelihatan nyelai dewi. Begitu pula dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Makanya alangkah baiknya, loh, kenapa Allah berikan ujian bagi Nabi SAW disihir? Lah itu malah bagus itu, biar kita tahu hikmahnya. Ya, pertama supaya kita mengenal Nabi Muhammad SAW itu juga manusia. Dimana manusia ya bisa sakit, bisa sembuh, itu manusia. Loh, nanti kalau Nabi kesihir kemudian wahyu Quran gimana terus bisa rancu? Lah itu di situ. Selama Nabi kesihir, Allah tidak turunkan wahyu kepada beliau. Cuma kita harus yakin Nabi itu disihir. Dan orang soleh itu kalau disihir, jangan kemudian kita punya perspektif berarti elek. Enggak. Sebagaimana orang miskin tidak mesti hina, orang kaya tidak mesti terhormat. Ya, siapapun bisa terjangkiti. Makanya di sini disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yukhayyalu ilaihi, ya, jadi pertama sahara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu disihir. Siapa yang berani ihir? Rajulun. Bismillah, lanjut. Kalau bisa dibakar dibakar, nggak apa-apa. Nah, kenapa kok adanya merak, adanya macam-macam itu, ya, kitmir. Ya, kitmir itu kan dalam Israiliyat kan anjing penjaga gua Ashabul Kahfi. Makanya kan itu yang jaga magri gitu. Kemudian kenapa merak? Nah ini hati-hati, jangan sampai kita memakan hoak bahwa dahulu iblis sebelum Allah laknat itu seniornya malaikat Jibril. Ini hoak, dusta atas nama malaikat Jibril, ya, dan gak benar. Kalau iblis dulunya sebelum Allah laknat adalah makhluk yang taat, patuh kepada Allah, benar. Dia sujud puluhan ribu tahun, itu benar. Tapi kalau levelnya di atasnya malaikat Jibril, bahkan disebut seniornya Jibril, maka ini butuh dalil, butuh keterangan, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis dan ya. Dan orang-orang yang meyakini seperti ini menyebut merak itu adalah
Iblis sebelum terlaknat, sebelum laknatullah, itu bentukannya dengan bentuk merah. Namanya Tawus. Kenapa disebut Venus? Itu sama makna dengan Tawus, dengan icon timbangan itu Libra. Nah, lek coro satanisme nyebutnya Lucifer. Nah, itu keyakinan yang hari ini apa istilahnya dipoles, disampuri dengan cakep-cakep. Dan kadang itu karena nggak tahu, itu masuk di lingkungan kita. Baik, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disihir, yang sihir siapa tadi? Yahudi dari Bani Zuraik. Yuqalu lahu Labid bin Aqsa. Orang-orang memanggilnya dengan nama Labid bin Aqsa. Ini yang mensihir Rasul. Dan dengan apa? Dengan sebagian rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok Yahudi bisa dapat rambut Nabi? Oh, zaman dulu ya, setiap Nabi sisiran, kemudian ada yang bahasa kita ada yang rontok, itu dibagi-bagikan karena ketika masih hidup semua yang ada pada fisik Rasul adalah keberkahan. Dibagi-bagikan. Salah satunya membuat obat ya. Nah, itu makanya kenapa rambut Nabi itu banyak yang punya ketika beliau masih hidup, termasuk Yahudi tadi. Ternyata dibikin sebagai apa? Buhul, sarana untuk mensihir Rasul. Dan Allah takdirkan, Allah uji ini bisa terkena. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bicara sihir itu kembali kepada ketetapan Allah. Selemah-lemahnya sihir, kalau Allah kun fayakun, tetap kena ini. Tapi sedahsyatnya sihir, kalau Allah tidak kun falayakun, ya nggak mungkin ada dampaknya. Maka di sini Allah menetapkan Nabi terkena sihir. Lah, dalam bentuk apa? Yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailah wa huwa 'indi lakinnahu da'a wa da'a. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, jadi Nabi itu sihir dalam hubungan pasutu. Ya, saya dalam rumah tangga itu ada dampaknya sihir. Kalau ceritanya Aisyah, Nabi itu kesihir seakan-akan sudah mendatangi istrinya, padahal belum. Atau sebaliknya, Nabi sudah kumpuli, padahal belum dikumpuli. Ini nanti menjadi sihir-sihir rumah tangga manapun itu, dalam bentuk yang macam-macam. Perasaan pasangan sudah mandi, seger, wangi, tapi dia lihat, dia cium bau aroma busuk. Nah, ini indikasi ya. Atau mohon maaf, mungkin kalau laki-laki yang harusnya masih sehat, bugar, nggak ada sisi medisnya ya, bukan karena penyakit-penyakit yang bisa apa itu istilahnya hipotek. Nah, itu salah satu itu bentuk-bentuk sihir. Nah, masalahnya orang kalau lemah imannya, nggak memegang agamanya, cari obatnya ke siapa? Ya ke dukun. Tapi kan niatnya baik untuk melanggengkan rumah tangga.
iblis di Indonesia. Nah, ini namanya sihir putih. Ya, pelakunya, praktisinya juga dohirnya Muslim, nganggo baju Islam, pecian Islam, bahkan sorbanan. Tapi ngasihnya jambi-jambi yang nggak jelas, nggak tahu maknanya. Raja-raja yang itu tidak pernah dicontohkan oleh salafus saleh. Atau dengan sihirnya itu tadi, baru datang sudah bisa berkomentar. Ini tekor ini kayak uripmu lagi apa? Nah, kayak masalah atau keluargamu. Disabet mbek sorbane. Brek tuntung metu tulang. Atau tiba-tiba muncul jarum, muncul. Nah, ini apa ya? Ini antara dua, sekongkol dengan bangsa jin, yaitu sihir atau tipu sulap, antara itu. Ya, maka jangan tertipu dengan zahir. Tapi lihatlah ketika Rasulullah SAW mengajari, ketika sihir itu berdampak pada beliau, malaikat Jibril datang dengan mengajarkan apa? Ayat-ayat mu'awidah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah, dan seluruh Al-Qur'an itu syifa, obat, termasuk sihir. Itu obatnya. Nabi berdoa terus, baca terus. Allah sembuh. Nanti istri beliau sama Aisyah, kurang soleh apa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu pernah disihir sama budaknya, kurang ajar tuh budaknya. Ya. Jadi Aisyah itu berkata kepada budaknya gini, kalau aku nanti mati, jadi ketika Aisyah wafat, budaknya merdeka. Jadi dijanjikan kebebasan kalau Aisyah sudah meninggal. Budaknya kurang ajar. Berarti supaya caranya kita tidak mati loh. Akhirnya disantet, disihir ibu kita Aisyah radhiyallahu anha dan berdampak. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Aisyah? Lagi-lagi Aisyah terus mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan nanti dihukum itu budaknya. Kan? Dari sini mengobati sihir itu gak jauh dari Al-Quran. Kalau yang lainnya selagi mubah itu boleh, cuma jangan sampai kemudian mengalahkan apa yang telah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ini karena tadi kesalahannya lebay, malah meruqyah kok jinnya diinterview. Meneng jero mbek sapa? Oh, aku mbek 200. Urip dulu dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Musa. Lawang jin itu dasar dari akhlaknya itu pendusta. Malah diajak ngomong. Ya, mungkin terus bacakan. Enggak perlu diinterview. Diajak komunikasi. Ya. Ini kesalahan. Atau mungkin dengan sesuatu yang mubah tapi dianjurkan. Contohnya apa? Al-habbatus sauda. Itu kan ada. Atau al-asl madu. Ya, itu kan ada. Ada nasnya. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Gitu. Ya, itu boleh. Ya, cuma kemudian jangan salahkan dalilnya. Perasaan tak ombeni madu ora mari-mari. Ya. Konsumsi habbatus sauda enggak mari. Nah, terus bersabar, bermujahadah. Ya. Atau yang lainnya, yang penting mubah aja. Jangan sampai melanggar syariat. Wong kerasukan diobati CTM boleh apa enggak? Boleh. Ya,
berhubungan ini. Karena wong sing kerasukan wis murat mare gawe apa? Rusuk sudah geceknya STM. Apa namanya? CTM. Minum kan 5 butir kan lumayan tuh langsung ngantuk itu. Tidur wis enggak rese. Iya kan? Nah, bangun-bangun ternyata sudah hilang sini. Mengobati kerasukan dengan CTM. Ya, tapi kan kita nggak bisa mengatakan kalau CTM obat sihir. Ya, cuma menjadi wasilah aja. Tidak apa-apa. Dan lagi-lagi jangan lebay. Contohnya ini ya. Ini tidak ada di ayat, tidak ada di hadis. Boleh dilakukan. Tapi jangan sampai lebay. Ini teman-teman yang marketing ini. Contohnya apa? Daun bidara. Iya kan? Itu saya sampai pernah lihat satu botol bidara itu ekstraknya itu disebutkan dalam redaksi kurang lebih redaksi ini tumbuhan yang dibenci oleh setan. Mana ini dalilnya? Kalau mau jualan aja itu halal. Ya, kemudian mau digunakan sebagai tadi kayak STM tadi, boleh, nggak masalah. Karena ada pendahulu kita, yaitu para ulama tabi'in, Wahab bin Munabbih. Kemudian di zaman berikutnya ada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dikenal dengan tib Nabi, ya, yang medis kedokteran ala Nabi. Ya, itu melakukan. Jadi mandi dengan daun bidara atau merebus daun bidara, dan tanpa dikhususkan harus 5, harus 7, harus 10 lembar. Bebas saja, bismillah. Tetap yakin yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, jangan terus dilebay-lebaykan. Jangan-jangan sampai juga kemakan huak di Indonesia ini bahwa kembang menyan dupo makanannya jin. Nah, itu nggak benar itu, karena siapa? Ya kan? Kalau tulang kotoran, lah itu ada hadisnya. Ya, tulang itu jadi makanan jin, nah itu ada hadisnya. Kotoran jadi makanan jin, itu ada hadisnya. Tapi kalau kembang sampai berapa rupa diambil dari berapa sumber mata air, nah itu makanan jin, nah nggak ada itu. Ya, itu made in para dukun-dukun aja atau sandiwara-sandiwara di negeri kita. Jadi silahkan selagi itu mubah, kayak tadi bidara, ya, memang ada praktisi kesehatan Islam, kesehatan tradisional yang melakukan itu dan ternyata ada dampak. Bismillah, yang penting berdoa kepada Allah dan tidak perlu dikhususkan. Yang tidak ada pengkhususan jangan dikhususkan. Yang ada pengkhususannya baru boleh kita khusus. Aduh, silakan. Nabi juga pernah ditanya, ada orang datang kepada Rasul. Ya Rasul, keluargaku ada yang sakit perutnya. Nabi bersabda, isqihi asla. Obati dengan madu. Datang lagi, cerita lagi ke Rasul, sudah saya minum madu, masih sakit. Ya. Kemudian Nabi perintahkan konsumsi lagi. Sampai berapa hari datang lagi Rasul, belum sembuh, meskipun sudah minumkan padanya madu. Apa kata Rasul? Shadaqallahu ta'ala wa yukadzibu batna akhika. Allah Maha benar, yang berdusta adalah perutnya saudara. Ya. Artinya jangan sampai kita menyalahkan dalilnya, tetapi kita lihat apakah kita sudah benar cara mengkonsumsi. Madu, oke madu. Ternyata kita nggak bertanya kepada orang ahli. Jangan-jangan ya kalau di ilmu kedokteran klasik itu kan ada itu. Kalau dulu kan Imam Ibnu Qayyim kan ada di beberapa musim. Itu dosisnya beda.
Mengkonsumsi madu di musim dingin dengan di musim panas beda. Untuk orang yang ada di daerah tinggi dan dataran rendah juga berbeda. Dia ada ilmunya sendiri berarti. Orang terus apa pokoknya sepenting madu kok gak mari-mari. Lah karena kita lupa di sini. Sama kan kayak kita dapat resep dokter kan ada dosisnya. Habatus sauda, madu itu juga ada ilmu. Dan alangkah indahnya, bagusnya kalau kita juga berikhtiar melalui ini. Cari tahu yang cocok untuk tubuh saya, lingkungan saya, ini bagaimana dosis. Nah ini, jadi mengobati dampak sihir itu disyariatkan dengan ayat-ayat Quran, doa-doa dari Rasulullah, ataupun dari perkara-perkara yang mubah. Selain itu, maka masuk ke dalam pembahasan apa tadi, nusrah, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia min amali syaitan